kalian bisa semangat di pagi hari ini karena pada pagi hari ini Bapak kedatangan bintang tamu yang spesial. Kalian juga mungkin sudah pernah melihat semalam ya, ada poster yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Nah, kita panggil saja langsung Kak Hati dan juga Kak Agung. Kak Hati, Kak Agung, boleh silakan duduk, tapi tetap menjaga jarak ya. Kak Agung, Kak Sana boleh, Kak Hati ada di sini. Assalamualaikum, Hati, Kak Agung. Nah ini nih, penjelasan sedikit nih, Kak Hati ini adalah alumni dari STIP Ibnu Khaldun dan juga alumni SMPT Ibnu Khaldun ya, angkatan pertama yang betul ya Kak Hati ya. Dan sekarang sudah lulus SMA, betul ya, SMA di Fitra Insani. Jadi buat kalian yang mau ke Fitra Insani, kalian bisa ngobrol sama Kak Hati. Satu lagi adalah Kak Agung. Kak Agung ini alumni STIP Ibnu Khaldun, angkatan pertama juga. Wah, angkatan pertama juga nih teman-teman anak-anakku. Kalau SMP-nya di mana nih Kak Agung? SMP-nya di SMP Rahman, Tasik. Di Tasik ya, Ibu dulu. Jauh banget. Ya. Itu pulang pergi atau gimana? Pesantren. Oh, pesantren. Nah, buat kalian nih yang SMA-nya pengen pesantren, bisa cari pengalaman juga nih ke Kak Agung. Kalau Kak Agung, SMA-nya di mana nih? Di Fitra Insani. Fitra Insani. Jadi SD-nya di Ibnu Khaldun, SMP-nya di Tasik, SMA-nya di Fitra Insani, barengan sama Kak Hati, ya. Satu kelas. Ya. Waduh, mantap nih. Nah, sekarang pada kuliah di mana nih ya? Kita ingin tahu di Kak Hati, kuliah di mana Kak Hati? Kuliah di Unisba. Unisba, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Kalau Kak Agung? Di Unpas. Di Unpas jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Aduh, sama dong sama apa ya? Wah, jadi ternyata mau punya penerus nih. Nah, teman-teman nih, ternyata dua bintang tamu kita sudah lulus SMA dan juga sudah berkuliah. Jadi tentunya banyak pengalaman yang bisa Bapak gali lebih dalam nih. Dan juga kalian, kalau ada yang ingin bertanya, silakan boleh langsung bertanya di fitur live chat. Channel bersantun ya. Kita akan coba gali lebih dalam mengenai literasi ya. Dan kalau masih ada waktu, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, hari Minggu atau hari Sabtu ya, Bapak melihat statusnya Pak Teddy nih. Statusnya Pak Teddy itu lagi nongkrong di bawah pohon, kayaknya itu di alun-alun, Dan di situ kelihatan ada Kak Hati dan juga ada Kak Agung nih. Tapi bukan nongkrong sembarangan nih Bapak lihat tuh. Di bawahnya tuh ada beberapa buku. Bukan beberapa, mungkin banyak nih. Nah, aku ingin tahu nih, Kak Hati dan juga Kak Agung, itu lagi ngapain tuh sama Pak Teddy tuh? Jadi di situ tuh kita membuka lapak baca buku gratis. Lapak baca buku gratis. Ya Allah. Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu pagi. Tiap hari Minggu pagi. Itu udah berjalan berapa lama tuh? 3 minggu. Sudah berjalan 3 minggu atau 3 kali? 3 kali. Gimana tuh animonya tuh? Banyak nggak sih teman-teman yang ikut ngumpul dan juga baca buku? Ada, tapi belum ramai gitu lah, masih berapa. Tapi setiap minggunya pasti ada aja. Pasti ada baca. Dari jam berapa tuh Kak Hati? Biasanya mulai dari jam setengah 8 sampai bosan. Yang bosan siapa tuh? Yang bosannya kalian. Kenapa sih kepikir gitu ya? Kepikir bikin menggelar lapak, terus ya menghabiskan waktu kayak gitu. Ngapain sih sebetulnya? Dasarnya apa sih? Jadi pertamanya itu siapa? Fayad. Oh, Fayad. Katanya bikin acara lapak kayak gitu subuh minggu pertama ya. Subuh minggu pertama, nah pagi-paginya langsung bikin. Tapi Fayad baru Fayad sendiri yang buka lapak itu. Oh, sengaja sendiri ya? Ya, sendiri sengaja. Nah, pas minggu berikutnya Fayad ngajak aku. Nah, itu buku-bukunya dari mana? Dari
dari rumah. Dari rumah ya, Ya, mau dari kumpul rumah, bawa ya. diri, digelar di situ. Udah dikasih nama nih, apa gitu namanya tuh? Lentera literasi Lembang. Lentera Literasi Lembang. Ada filosofisnya nggak? Kenapa sih ambilnya Lentera gitu? Kan di depan Bapak Mega dan itu lampu. Oh, ada lampu. Jadi disebutnya Lentera. Aduh, kirain galau banget ya. Tapi itu sangat sederhana ya penamaannya itu. Buku-bukunya buku-buku tentang apa aja nih? Kaki sama tanggung biasanya. Ya ada yang banyak ya buku-buku. Macam-macam kita ada yang novel, Novel, komik, terus ada konspirasi kayak gitu ada. oh, buku-buku konspirasi, waduh. Ini, flat earth. Ada nggak? Flat earth ada? Nggak tahu, belum ada ya. Saya request, sediakan flat earth. Kayaknya bakalan banyak tuh. Terus rencananya ke depan gimana nih mengenai tentang literasinya tuh? Kedepannya seperti apa, mau kayak gimana? Ini tuh kegiatan yang positif ya kalau mau lihat. Rencananya mah kan awalnya mah masih itu yang baca datang. Oh iya. Nah, kalau udah banyak yang datang terus rame lah ya. Nanti mau dibikin komunitas. Oh, jadi memang masih baru kayak semacam lapak sederhana Ya. dulu, nunggu animo teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kepikir nggak buat ada program donasi buku gitu, buat ini ya, nampung buku bekas mungkin bisa jadi lebih banyak. Belum sih belum. Belum ya, kedepannya mungkin pengen gitu ya. Ya. Dan juga buat anak-anakku yang sedang nonton daripada gabut di rumah hari Minggu ya. Nah, mending kita keluar olahraga sekalian di alun-alun ya. Terus juga ada nanti ada lapak literasi, Lentera Literasi Lembang. Kita bisa baca buku, bahkan bisa sharing buku ya. Tentang sharing buku nih, Kak Hati, ada nggak buku favorit nih? Hati dulu ya, nanti Kak Agung kita tanya coba. Buku favorit nih Kak Hati. apa ya? Kebanyakan bacanya bacaan novel sih Pak. Bacaan novel. Ya, bacaan novel. Biasanya temanya tentang apa tuh Kak? Ya apa? Yang Hakim masih muda gitu ya Pak. Sukanya kayak apa? Tentang SMA gitu. Oh, tentang SMA ya, Ya. siklit. Nih, Kak Agung nih, kalau Kak Agung gimana nih? Kak Agung kenapa ya? Bukan lebih tertarik ya Kak Agung, karena emang satu jurusan kita ya. Kak Agung nih, kenapa, buku apa sih yang sering Kak Agung baca? Yang sering mah novel. Novel juga ya? Novel juga. Ada nggak buku yang berkesan? Yang dibaca Kak Agung? Karena Apa? teori yang Karya yang judulnya Hujan. Hujan. Oh, itu memang favorit teman-teman juga nih, anak-anakku juga ada yang suka baca buku karya ya. Kaki gabung banyak nih teman-teman kita dan juga anak-anak Suhaldun yang karena sekarang lagi karena juga PJJ, mungkin Kaki juga di Indonesia masih PJJ ya. Ya. Kemudian kamu juga PJJ ya di Unpasnya. Tapi masih bisa berkarya membuat komunitas ya, bercita-cita ingin jadi komunitas tuh. Itu gimana, bisa ngasih tips nggak buat anak-anak nih, adik-adik kita ya, kelas 8 kelas 9 supaya biar nggak gabut gitu di rumah, rebahan aja mulu atau naikin push rank gitu kan bosan mungkin ya. Mungkin ada nggak tips-tips yang bisa Kak Ati kasih sama Kak Gus kasih buat teman-teman di sini? Ya mungkin kan zaman sekarang teknologinya semakin canggih lah. Ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi itu kan hanya kayak push rank atau sekedar scroll IG atau TikTok gitu. Bisa kita pakai media sosial itu sebagai wadah kita, misalkan kayak dakwah online atau pengajian digital. Iya betul ya. Lebih banyak pekerjaan yang hal positif. Oh gitu. Ya. Makanya sekali hal positif yang Ya. bisa kita gali daripada Di sekedar medsos. ya. Terus kan kemarin maaf tadi Bapak dengar ada Pak ya, terus ada Haki sama ada Agung. Ada lagi nggak teman-teman yang ikut gabung? Ada Pak. Siapa lagi itu? Faris. Oh Faris juga. Ya, Bukan. terus Salman angkatan 2 SD. Wah Salman ya, saya nggak tahu tuh. Tapi kalau lihat mukanya Iya. kayaknya Sama teman SMA. sama teman-teman SMA juga ya. Itu
diajakin sama kalian atau gimana? Diajakin. Diajakin dan sangat tertarik. Ya. Tertarik. Oh, iya. Tapi memang motornya adalah Payan ya, sama kalian berdua ya. Ada nggak anak-anak yang datang usia berapa aja gitu yang datang kemudian umur berapa belum bisa baca, belum bisa baca Bisa dibacain. oh Ya, bisa dibacain satu orang atau beberapa orang tuh? Satu orang bisa dibacain usia berapa 3 tahun 4 tahun kayaknya belum masuk SD kelas 1 baru masuk SD datang sendiri atau dengan teman-teman sama mana sama ibunya terus datang minta dibacain Ya. dan gimana tanggapan dia gitu anak kecil. ada lagi nggak mungkin ada orang dewasa yang datang banyak malah orang dewasa tanggapannya seperti apa tuh? Ya bagus ya. Kan di Lembang baru pertama kali ada yang gitu. Iya betul sih ya, Bapak lihat juga emang dari sosmed ya, dari sosmed ya, emang nggak ada sih ya, baik itu di Sesko waktu sebelum PSBB sampai sekarang tidak ada sih. Dan ini memang perdana ya, sangat berharap itu bukan jadi acara yang sedang mengisi waktu luang, tapi jadi sebuah wadah tersendiri ya. Jadi kedepannya meskipun corona nanti sudah hilang, acara itu atau komunitas itu malah makin besar harapan Bapak sih ya. Sebelum kita lanjut, kita coba tanya dulu teman-teman nih, ada nggak yang bertanya? Ada yang bertanya? Waduh, kita lanjut ngobrol aja ya. Kita masih ada waktu 5 menit. Kak Hati sama Kak Agung, ada nggak tips lain supaya kita bisa mau baca buku? Coba dari siapa dulu nih? Kak Hati dulu atau Kak Agung dulu? Boleh, Agung dulu. Mana nih? Biar bisa semangat baca buku. Anak-anak kan malas ya baca buku. Kalau mungkin punya tips. Kalau dari Anu sendiri mah awalnya mah baca komik, Jadi baca komik dulu ya. komik, novel, Kemudian novel. ya, baru nanti kesannya bakal tertarik gitu baca yang lain. Bakal tertarik baca. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kita ya. Kayak komik kan banyak gambarnya gitu ya. Baru dari komik kita bakal tertarik baca novel. Terus lihat Payan gitu. Ya. Kalau ngobrol tentang politik nyambung, tentang corona gitu konspirasi nyambung. Jadi tertarik gitu kenapa gitu bisa gitu. Ceritanya sering baca buku. Oh gitu ya. Jadi emang kita harus dekat sama orang yang sering baca buku juga ya. Benar ya, ketularan ya. Karena nanti kalau kita bergaul sama tukang vakum minimal kita kecium vakumnya. Kalau kita dekat sama analisis ya minimal kita kecepatan kotornya gitu ya. Jadi emang harus dekat dengan orang yang suka baca buku ya. Itu tips yang paling penting untuk anak-anakku, dekat dengan orang yang baca buku. Nah sekarang Hati tipsnya gimana nih supaya kita mau atau ingin gitu ya baca buku bukan sekedar tugas tapi jadi kebiasaan. Ya kalau dari Hakim mah ya kayak tadi aja awalnya kayak baca yang ringan-ringan dulu kayak supaya kita itu ada daya tarik untuk membacanya. Nah terus kalau udah ada kayak gitu kita coba biasanya suka menyimpulkan sebuah buku. Oh, ya. Gimana tuh menyimpulkan? Jadi ketika sudah baca buku, kita nulis lagi poin-poin penting dari buku gitu. Oh gitu, Masya Allah udah sampai ke tahap itu ya, lagi ya. Nah, ada lagi nggak tips yang Kak bisa kasih nih buat kita? Selain tadi ya? Ya pokoknya apa aja baca gitu. Jadi mau buku tentang kayak temanya kayak anak-anak gitu atau udah kayak judul-judul yang berat-berat atau kayak novel gitu ya yang penting baca lah karena sumber wawasan lebih baik di buku itu daripada kan walaupun sekarang bisa di Google gitu tapi lebih baik dari buku. Masya Allah tuh tips yang paling penting dari mulai GLS ini pertama hadir sampai dengan sekarang bintang tamu kita yang spesial ini
tips baca buku yang paling efektif adalah fakta untuk membaca itu. Wah, gimana caranya meningkatkan keterampilan membaca? Ya dengan membaca, gitu. Nggak ada cara lain ya dengan membaca ya. Tentunya banyak variasi yang bisa kalian capai ya, yang bisa kalian pilih, seperti lewat komik dulu atau mungkin lewat film dulu. Tapi intinya satu, tetap sediakan bahan bacaan di rumah. Nah, ada nggak nih teman-teman yang ingin bertanya ke Hati atau ke Agung mengenai literasi ini, mengenai komunitas literasi Lembang gitu? Ada nggak? Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Kita lanjut aja bertanya. Mudah-mudahan ada yang bertanya nih, karena lebih seru kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya ya. Pada buat yang bertanya, kayaknya ngelor gitu ya. Tadi rencana setelah kuliah pengen jadi apa? Kalau Hakim kan dari jurusan komunikasi penyiaran Islam, jadi ingin jadi minimal jadi penyiar radio. Ini jadi penyiar radio. Dari ini sih udah kelihatan ya. Mudah-mudahan jadi penyiar radio yang muslim ya, bisa menyebarkan dakwah sekalian ya Kaki ya. Tentunya dengan banyak baca buku, hobi baca bukunya, bergabung jadi komunitas bisa mendukung mempercepat kaderisasi ya. Kalau kalian sendiri nih, rencananya kan keluarga kebanyakan jadi guru Pak. Ya. Jadi disuruh teh jadi guru, hanya ngambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia ya. Ya. Pertimbangannya ini ngambil bahasa Indonesia dibandingkan jurusan yang lain apa nih Kak Aduh? Aku mau kurang suka matematika. Sama banget nih. Jadi apa gitu nih? Dari ibunya milik jurusan ya. Jurusan ini pasti ada matematikanya. Jurusan itu nggak ada matematikanya. Wah, udah bahasa Indonesia aja lah. Kayaknya nggak ada matematika. Nah, teman-teman, ada nggak yang ingin bertanya nih? Ada lagi yang bertanya? Kayaknya ada nih. Coba dari siapa ya ini? Coba. Iya, tolong bacakan nih, admin, kita punya admin. Ya. Persi ada yang bertanya Ya, dari Al Ukhwah Teddy. Al-Ukhwah. Iya. Ya, kenal. Ingin bertanya bagaimana cara mengatur waktu untuk membaca buku biar efektif. Wah, pertanyaan yang bagus dari Al-Ukhwah tadi. Kita coba cari nih siapa nih namanya nih. Siapa dulu yang mau jawab nih? Bagaimana cara mengatur waktu supaya bisa membaca efektif ya? Jadi siapa dulu? Kaki dulu atau Kagum dulu? Boleh Kagum dulu. Kagum gimana? Sekarang apa lagi kuliah, Ya. terus kalau yang juga online tuh di pada. Jadi baca buku paling hari Minggu yang di itu ya. Jadi sekalian ngumpul, kalian baca buku sama diskusi ya. Tapi tentunya itu punya waktu-waktu hari Minggu. Kalau Kaki sendiri? Kalau Hakim biasanya kan kalau Senin sampai Jumat kuliah, Ya. baca buku-buku materi dari rekomendasi dari dosennya gitu. Ya. Nah, mungkin lebih cenderung kayak apa serius banget gitu. Ya. Ya biasanya Haki suka bukan menyenangkan diri, merehat diri dari bacaan-bacaan yang berat itu di Sabtu atau nggak Minggu baca kayak novel, terus baca komik gitu yang lebih ringan lah. Waduh, Masya Allah nih Kaki nih. Jadi emang sehari-hari kegiatannya baca aja, bahkan refreshingnya juga baca aja. Teman-teman. Gak ada, karena waktunya juga sudah tinggal sedikit lagi. Sebetulnya Bapak ingin lebih menggali lebih dalam juga, karena Kaki sama Kagum terlihat masih malu-malu nih. Terutama tadi ada kata konspirasi nih, konspirasi kayaknya seru ya kalau coba kita ngobrolkan masalah konspirasi global, flat earth, bahkan konspirasi tentang corona, pasti itu udah dibahas ya, apa grup itu ya. Nah, tapi karena waktunya tinggal sedikit lagi, kita akhiri GLS pagi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kaki dan Agung
yang telah menyempatkan diri hadir di sini. Dan jangan bosan ya, karena mungkin saja Bapak akan mengundang lagi nih beberapa doaan atau mungkin tigaan atau lebih dari bertiga di acara GMS pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang telah menyimak dan juga bertanya. Mudah-mudahan pagi hari ini dengan diskusi kita yang cukup segar dengan alumni SMP dan juga SMP Haldun bisa menambah semangat kita untuk menggali lebih dalam ilmu pengetahuan dan tentunya membaca buku. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.